Rumah itu berdiri megah di lereng bukit, dikelilingi pohon-pohon tinggi dan taman yang rapi seperti halaman majalah interior. Di sudut garasi, mobil-mobil mewah berjajar rapi, seperti pameran yang tak pernah dikunjungi. Tapi di balik semua itu, ada ruang yang kosong, bukan di bangunan atau taman, tapi di dalam hati seorang wanita bernama Vera. Vera, usia 50, masih cantik, kulitnya bersih, rambutnya selalu tersisir rapi, dan bajunya nyaris tak pernah ada yang kusut. Ia tampak tenang dan anggun, tapi dalam diamnya, ada perasaan yang sulit dijelaskan, perasaan sepi yang terus tumbuh perlahan. Suaminya, Pak Sanusi, adalah pengusaha batu bara, kaya raya, terpandang, tapi jarang di rumah. Bahkan ketika di rumah pun, tubuhnya lebih sering terbaring di ranjang karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Hubungan mereka dingin, lebih seperti mitra dalam hidup daripada pasangan yang saling mengisi. Setiap pagi, Vera duduk di meja makan sendirian. Ada sarapan lengkap, roti panggang, telur rebus, jus jeruk segar, tapi semuanya terasa hambar. Ia menatap kosong ke arah jendela besar yang menghadap ke taman, seolah berharap ada sesuatu yang baru datang dalam hidupnya. Dan hari itu, sesuatu memang datang. Seorang sopir baru. Namanya Dika. Usianya mungkin tak lebih dari 30. Badannya tegap, kulitnya sawo matang, dan cara bicaranya tenang. Ia datang dengan seragam bersih, langkah pasti, dan senyum yang sopan. Vera melihatnya dari teras ketika Dika diperkenalkan oleh manajer rumah tangga. "Selamat pagi, Bu Vera," katanya sambil sedikit menunduk. "Selamat pagi," jawab Vera, singkat. Tatapannya sempat berhenti di mata Dika. Bening, jujur, dan entah kenapa terasa menenangkan. Sejak hari itu, Dika mulai menjalani rutinitas barunya. Membersihkan mobil, menjemput Vera jika ada acara sosial, dan sesekali mengantar belanja bulanan. Ia sopan dan tahu batas. Tidak banyak bicara, tapi selalu tahu waktu yang tepat untuk bertanya, atau sekadar tersenyum kecil. Yang membuat Vera tertegun adalah satu kebiasaan kecil Dika, membukakan pintu mobil untuknya setiap kali. Bukan hanya formalitas, tapi ada sikap hormat yang tulus, membuat Vera merasa dilihat dan dihargai. Suaminya sudah bertahun-tahun tak pernah melakukan itu. Hari-hari pun berlalu. Vera mulai memperhatikan Dika, caranya berdiri, cara ia menyetir sambil fokus ke jalan, bahkan cara ia menyeka setir mobil dengan kain bersih setiap pagi. Ada sesuatu yang hangat mulai tumbuh. Ia belum tahu namanya apa. Tapi pagi-pagi itu, saat Dika membuka pintu mobil dengan tatapan tenang, dan mengatakan, "Silakan, Bu." Vera tersenyum lebih lama dari biasanya. Dan senyum itu, tidak lagi hanya karena sopan santun. Sejak hari pertama Dika mulai bekerja, suasana rumah besar itu perlahan berubah. Tidak secara dramatis, tentu saja. Tapi bagi Vera, ada perbedaan kecil yang terasa nyata. Seperti udara yang sedikit lebih segar, atau langkah yang lebih ringan saat turun dari kamar ke ruang tamu. Dika bukan tipe pria yang banyak bicara. Ia cenderung tenang, tidak suka ikut campur urusan rumah, dan selalu menyapa dengan sopan. Tapi dalam diamnya, ada ketulusan. Ketika ia menyetir, ia tak pernah terburu-buru. Saat Vera berbicara, ia mendengarkan, tak pernah menyela. Di dalam mobil, keheningan sering jadi teman mereka. Namun, bukan keheningan yang canggung. Lebih seperti ruang yang nyaman, di mana Vera bisa menyandarkan punggung dan membiarkan pikirannya mengembara. Kadang-kadang, Dika akan menyalakan musik jazz pelan, bukan lagu galau atau romantis, hanya alunan saksofon lembut yang mengisi ruang kosong di antara mereka. "Dika," kata Vera suatu pagi, saat mereka sedang melaju pelan menuju butik langganannya. "Kamu sudah berapa lama jadi sopir pribadi?" 8 tahun, Bu," jawab Dika sambil tetap menatap jalan. "Dulu kerja sama keluarga di Bandung. Baru pindah ke sini 2 bulan lalu." "Betah kerja di sini?" "Selama Ibu baik, saya betah," jawabnya, tersenyum singkat di kaca spion. Tatapan mata mereka bertemu sesaat. Vera mengalihkan pandangan duluan, tapi dalam hati ada yang bergelombang pelan. Sejak saat itu,
Vera mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Kadang bertanya tentang kampung halaman Dika. Kadang sekadar bercerita soal tanaman hias yang mati karena terlalu banyak air. Dika selalu menjawab dengan sabar, tanpa berlebihan. Di sisi lain, Vera mulai lebih memperhatikan penampilannya. Bukan secara berlebihan, hanya lipstik yang lebih segar, blus yang lebih cerah, atau parfum ringan yang hanya bisa tercium jika berdiri cukup dekat. Ia tak pernah bilang alasannya, tapi ia tahu siapa yang ia harap bisa memperhatikan. Dan Dika mungkin merasakannya juga. Suatu hari, saat Vera keluar dari minimarket kecil, hujan turun tiba-tiba. Dika yang menunggu di mobil segera keluar membawa payung. Ia berlari kecil menghampiri Vera dan memayunginya sampai ke mobil. Air hujan mengenai bahu Dika, membasahi sedikit rambutnya. Tapi ia tidak tampak keberatan. Vera, berdiri di sampingnya, merasa dadanya hangat, bukan karena payung atau gerimis, tapi karena perlakuan kecil yang jarang ia terima dari siapapun, bahkan dari suaminya sendiri. Saat duduk kembali di mobil, Vera berkata pelan, "Kamu selalu tahu waktu yang tepat." Dika menoleh sedikit. "Saya cuma melakukan pekerjaan saya, Bu." Tapi Vera tahu, tak semua orang bisa melakukannya dengan hati. Dan di hari itu, di dalam mobil yang basah oleh embun jendela, Vera mulai menyadari bahwa rasa sepi di hatinya perlahan menemukan arah. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Dika di rumah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Tidak ramai, tidak mencolok, tapi seperti aroma kopi pagi yang perlahan mengisi udara. Pelan, tapi terasa. Vera mulai menyukai rutinitas barunya. Sarapan sendiri tak lagi terlalu sepi karena ia tahu sebentar lagi akan duduk di bangku belakang mobil. Ditemani Dika yang diam-diam mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang dirinya. Pagi itu, Vera mengenakan blus biru langit dan rok putih selutut. Ia tidak berdandan berlebihan. Hanya alis yang sedikit dirapikan dan parfum beraroma melati yang baru ia beli minggu lalu. Saat turun dari tangga, ia mendapati Dika sedang membersihkan kaca spion mobil, mengenakan kaos polo hitam dan celana bahan warna abu. Bersih, sederhana, dan rapi. Dika menoleh saat mendengar suara langkah. Sekilas matanya tertahan di Vera, lalu cepat-cepat menunduk kembali, seolah merasa bersalah. "Pagi, Bu." Sapanya cepat, sopan seperti biasa. "Pagi, Dika," jawab Vera dengan senyum tipis, lalu membuka tasnya mencari sesuatu. Padahal hanya ingin memberi waktu agar detak jantungnya kembali normal. Di dalam mobil, mereka duduk seperti biasa. Vera di belakang, Dika di depan, kaca pembatas setengah terbuka. Namun, pagi itu keheningan terasa agak berbeda. Lebih penuh. "Musiknya enak," kata Vera pelan, memecah diam. Lagu jazz lembut mengalun dari speaker mobil. "Oh, iya, Bu. Itu playlist saya," jawab Dika sedikit gugup. "Kalau Ibu kurang suka, bisa saya ganti." "Enggak perlu. Saya suka." Mereka diam lagi. Tapi kali ini, senyumnya bertemu lewat kaca spion. Tatapan itu hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat keduanya tahu ada sesuatu yang berubah. Di salah satu perjalanan lain, saat mobil melewati jalan sempit dengan deretan pepohonan rimbun di kiri kanan, Dika sempat menoleh ke belakang karena mendengar suara batu kecil dari Vera. Ia ingin memastikan ibu majikannya itu baik-baik saja. "Saya ambilkan air, Bu?" tanyanya. Vera mengangguk, sedikit terkejut dengan perhatian kecil itu. Ia tahu, banyak sopir bisa menyetir dengan baik, tapi tak banyak yang punya kepekaan seperti itu. Dan sejak hari itu, kepekaan itu semakin terlihat. Dika mulai hafal warna blus favorit Vera. Ia tahu kapan Vera sedang lelah hanya dari cara wanita itu bersandar. Dan Vera pun, tanpa sadar, mulai menunggu-nunggu waktu untuk duduk di jok belakang. Bukan karena tujuan perjalanan, tapi karena siapa yang duduk di kursi depan. Suatu sore, saat mereka pulang dari butik, langit mendung dan angin sejuk menyelimuti kota. Mobil berhenti di depan rumah. Dika keluar, membukakan pintu seperti biasa. Tapi kali ini, Vera tidak langsung turun. Ia menatap Dika dari balik pintu yang terbuka, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih,
Dika. Selalu, Bu, jawab Dika pelan, menatap matanya sejenak sebelum memalingkan wajah. Dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti di antara tatapan yang tak sengaja tapi syarat makna itu. Sore itu, langit cerah dan angin berhembus pelan. Vera baru saja selesai menyiram bunga saat suara klakson kecil terdengar di depan gerbang rumah. Dari balik pagar, terlihat mobil sedan putih dengan plat luar kota. Sopirnya turun dan membuka pintu belakang. Yang keluar adalah wanita bergaun hijau tua dengan kacamata besar dan tas bermerek mencolok. Ia berdiri dengan dagu sedikit terangkat dan senyum lebar yang tampak dibuat-buat. "Vera sayangku," serunya keras. Lalu melangkah masuk ke halaman seperti rumah sendiri. Vera mengangkat alis, lalu tersenyum. "Rika, akhirnya datang juga." Rika, atau biasa dipanggil Mami Rika, adalah teman lama Vera sejak masa-masa arisan dan pesta sosial. Dulu mereka sangat dekat, tapi seiring waktu, hubungan mereka lebih seperti persaingan diam-diam. Rika dikenal cerewet, penuh gaya, dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Mereka berpelukan singkat, lalu masuk ke ruang tamu. "Rumahmu masih segede kapal pesiar," komentar Rika sambil melepas kacamatanya. "Sanusi makin kaya, ya?" "Masih begitu-begitu aja, sakitnya juga makin sering," jawab Vera datar. "Oh ya ampun, kasihan," kata Rika, walau nada suaranya tidak terdengar benar-benar kasihan. Ia menatap sekeliling lalu mendekat ke jendela, melirik ke garasi yang terbuka sebagian. Dan saat itulah matanya tertumbuk pada sosok Dika yang sedang mengelap mobil dengan lap microfiber. Itu sopir barumu?" tanya Rika cepat. Vera menoleh. "Iya, namanya Dika. Baru sebulan lebih kerja di sini." Rika mengangkat alis tinggi. "Wah, masih muda ya? Ganteng pula. Badannya bagus." Ia tertawa kecil, lalu mencolek lengan Vera. "Kamu tega tinggalin dia kerja sendirian di garasi? Aku yang punya sopir tua aja suka nggak tega." Vera hanya tersenyum. Ada rasa tak nyaman yang muncul, tapi ia memilih diam. Sejak kunjungan itu, Rika makin sering mampir. Kadang membawa kue, kadang alasan ikut Vera ke acara arisan, kadang hanya untuk ngobrol ringan. Tapi Vera tahu, Rika tidak pernah melakukan sesuatu tanpa maksud. Yang membuat Vera makin sadar adalah caranya Rika mulai menggoda Dika secara terang-terangan. Mulai dari menyuruh-nyuruh Dika dengan nada genit, memuji aroma parfumnya, sampai pura-pura menjatuhkan barang hanya agar bisa disentuh oleh Dika. Suatu sore, saat Vera dan Rika baru selesai dari salon, Dika membukakan pintu mobil seperti biasa. Saat Vera hendak masuk, Rika malah menyela lebih dulu dan naik ke kursi belakang. "Sekali-sekali aku duduk di belakang, biar tahu rasanya jadi ibu majikan," ujarnya sambil tertawa. Dika tampak bingung, menoleh ke Vera seperti minta kepastian. Vera hanya mengangguk pelan, mencoba bersikap biasa. Tapi sepanjang perjalanan, Rika terus bicara, mulai dari cerita masa muda, mantan pacar, hingga komentar soal Dika yang pasti banyak penggemar. Dika menjawab singkat-singkat, sopan, tapi jelas tak nyaman. Sesampainya di rumah, Rika berbisik pada Vera sebelum turun dari mobil. "Sayang, kalau kamu nggak cepat ambil posisi, yang lain bisa duluan, loh." Vera hanya menatapnya diam. Malam itu, di kamarnya yang dingin, Vera duduk sendiri. Ia memandangi foto lamanya bersama Sanusi yang sudah lama tak disentuh. Di luar sana, hujan turun pelan, dan di dalam hatinya, rasa cemburu yang lama tak ia kenal mulai muncul. Sejak kejadian di mobil itu, suasana antara Vera dan Rika perlahan berubah. Tetap tersenyum di depan, tetap saling sapa dan peluk kecil saat bertemu, tapi semua terasa lebih dingin. Mereka sama-sama tahu ada yang bergeser, tapi tak ada yang berani mengakuinya duluan. Rika semakin sering datang ke rumah, kadang tanpa pemberitahuan. Alasannya macam-macam, kangen, butuh teman curhat, bahkan hanya numpang ngopi sore. Tapi yang pasti, setiap kali datang, pandangan matanya selalu mencari Dika lebih dulu sebelum masuk ke ruang tamu. Vera mulai merasa terusik, bukan cuma karena kehadiran Rika,
Tapi karena caranya memperlakukan Dika. Seringkali, Rika meminta Dika untuk mengantar belanja atau menemaninya melihat-lihat pameran. Kadang malah mengajak Dika ngobrol di taman belakang rumah saat Vera sedang naik ke kamar. Dika tetap sopan dan menjaga jarak, tapi Vera tahu, lama-lama batas itu bisa kabur kalau terus ditekan. Suatu malam, saat seluruh rumah mulai tenang dan para pembantu sudah masuk ke kamar masing-masing, Vera duduk di ruang baca. Di hadapannya, secangkir teh yang mulai dingin dan tablet yang menampilkan rekaman CCTV rumah. Ya, Vera baru tahu hari itu kalau Rika ternyata memasang kamera kecil di garasi dan ruang tamu belakang. Ia tahu karena salah satu pembantu rumah tangga secara tak sengaja menemukan alat kecil mencurigakan di balik pot bunga dekat pintu samping. Setelah diselidiki, ternyata itu kamera. Vera langsung meminta bantuan asisten pribadi untuk melacak sumbernya. Hasilnya, kamera itu dikendalikan dari perangkat luar, dan hanya satu nama yang terasa masuk akal, Rika. Dengan tangan bergetar, Vera menonton potongan rekaman diam-diam. Tak ada yang vulgar, tapi cukup membuat perasaan campur aduk. Momen-momen sederhana bersama Dika, saat Dika membukakan pintu, membawakan belanjaan, bahkan sekadar berdiri menunggu dengan sabar saat hujan turun. Semuanya direkam, diamati, dipelajari. Vera merasa dilecehkan. Tapi anehnya, di balik kemarahan itu, ada rasa takut. Bukan takut karena ketahuan, tapi takut kalau semuanya memang hanya akan jadi permainan. Permainan yang disusun oleh Rika. Dan mungkin selama ini ia biarkan ikut bermain tanpa sadar. Keesokan harinya, Vera menyuruh pembantu menyimpan semua kamera itu di satu kotak, lalu mengunci rapat. Ia belum siap berhadapan langsung dengan Rika. Tapi malam itu, sebelum tidur, ia berdiri cukup lama di depan jendela, menatap lampu taman yang temaram. Angin lembut menyentuh wajahnya. Ia mulai menyadari satu hal. Perasaan yang selama ini ia simpan terhadap Dika bukan lagi sekadar senang diperhatikan, tapi juga keinginan untuk merasa hidup kembali. Di rumah besar ini, selama bertahun-tahun, ia hanya menjadi istri dari nama besar. Tapi dengan Dika, ia merasa jadi manusia lagi. Dilihat, dihargai. Namun sekarang, semuanya mulai terancam rusak, bukan oleh Dika, bukan oleh dirinya sendiri, tapi oleh orang yang dulu ia anggap sahabat. Dan seperti perang dingin yang tak diumumkan, permainan pun terus berjalan. Hari itu mendung menggantung sejak pagi. Udara terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang ingin pecah kapan saja. Vera duduk di ruang makan, mengaduk kopinya yang sudah dingin. Ia merasa ada yang akan terjadi. Dan dugaannya tidak salah. Sekitar pukul 10, pas Sanusi pulang mendadak dari rumah sakit. Tubuhnya tampak lebih kurus dari terakhir kali Vera lihat. Ia hanya memberi anggukan kecil dan langsung masuk ruang kerja, tanpa sepatah kata pun. Tak lama berselang, manajer rumah tangga masuk ruang makan, membawa sebuah amplop besar berwarna coklat. Wajahnya tegang. "Ibu, ini ada kiriman untuk Bapak. Tapi tadi pas saya buka sedikit, isinya." Ia tak melanjutkan. Vera langsung mengambil amplop itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada serangkaian foto yang dicetak dengan kualitas tinggi. Beberapa foto menampilkan dirinya dan Dika saat keluar dari butik, saat turun dari mobil, bahkan saat Dika memayunginya dari hujan. Semua momen itu tampak biasa, tapi dalam bingkai yang salah, mudah sekali disalahartikan. Namun bukan itu yang membuat Vera terdiam cukup lama. Di tumpukan paling bawah, terselip beberapa foto lain. Kali ini bukan dirinya, tapi Pak Sanusi, bersama seorang wanita muda, jauh lebih muda dari Vera. Di sebuah restoran, lalu di kamar hotel. Tatapan mereka mesra, pelukan mereka jelas. Bahkan ada satu foto ciuman yang tak bisa dibantah lagi. Vera memejamkan mata. Tangannya gemetar. Dan seolah semesta tahu waktunya pas, bel pintu berbunyi. Pembantu membukakan. Lalu seorang wanita dengan blazer merah dan wajah tajam masuk dengan langkah percaya diri. "Ibu Vera?" tanyanya tegas. Vera berdiri pelan. "Ya, saya Vera. Saya dari kantor pengacara Bu Lilis."
Kami ingin menyampaikan bahwa klien kami memiliki bukti kuat tentang hubungan tidak sah antara suami ibu dan klien kami. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, tapi agar proses keadilan bisa berjalan. Vera tersenyum tipis, anehnya tanpa terkejut. Ia mengangkat amplop besar yang tadi ia terima. Kalau ini, saya harus kirim kemana? Tanyanya datar. Wanita itu terdiam sejenak, lalu mengangguk sopan dan keluar tanpa banyak kata. Malam itu, Vera duduk sendiri di ruang tamu. Televisi menyala tapi tak ia tonton. Pak Sanusi tak keluar dari ruang kerja sejak siang. Rumah terasa hening, kecuali suara jarum jam yang berdetak pelan. Dika datang membawa teh hangat seperti biasa. Ia meletakkan cangkir itu di meja dan hendak pergi, tapi Vera menahannya dengan suara pelan. "Duduklah, Dika." Dika ragu, tapi akhirnya duduk di ujung sofa. Vera menatapnya cukup lama. Bukan dengan pandangan marah atau malu, tapi seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban besar dari pundaknya. "Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari dikhianati?" Tanyanya pelan. Dika menggeleng, merasa kosong, dan tak ada yang tahu. Bertahun-tahun. Dika menunduk. Ia seperti ingin berkata sesuatu, tapi tak ada kata yang cukup. Vera tersenyum kecil. "Kamu bukan penyebab semua ini, Dika. Kamu cuma hadir di waktu yang pas. Sayangnya, waktunya penuh luka." Dika mengangguk pelan. "Saya minta maaf, Bu, kalau kehadiran saya bikin Ibu repot." "Tidak," jawab Vera cepat. "Kamu membuat saya merasa hidup kembali, walau sebentar." Untuk sesaat, mereka hanya diam. Tapi keheningan malam itu terasa lebih jujur dari semua percakapan panjang yang pernah mereka punya. Vera tahu, hidupnya tak akan sama lagi. Tapi justru di titik terendah itu, ia mulai merasa bebas. Pagi itu terasa aneh. Rumah besar yang biasanya sunyi, kini penuh bisik-bisik. Para pembantu menunduk dan memilih diam. Pak Sanusi masih mengurung diri di ruang kerja. Vera, meski tampak tenang di luar, sebenarnya menyimpan badai dalam dada. Dan badai itu akhirnya datang. Sekitar pukul 11 siang, Mami Rika datang tanpa pemberitahuan, seperti biasa. Bedanya, kali ini Vera sudah menunggu. Duduk santai di ruang tamu, mengenakan daster putih bersih dan rambut yang digelung rapi. "Oh, kamu di sini," kata Rika sambil meletakkan tas tangan di sofa. "Aku pikir kamu masih merenung." Vera tersenyum samar. "Duduklah, Rika. Kita ngobrol sebentar." Nada suaranya datar. Tidak marah, tidak lembut, tapi cukup membuat Rika menoleh dengan kening berkerut. "Ngobrol apa, Ver?" "Ngobrol tentang sopirku dan temanku yang terlalu suka main kamera sembunyi-sembunyi." Rika tertawa kecil. "Astaga, kamu serius?" Vera tak menjawab. Ia mengangkat sebuah kotak kayu kecil dari bawah meja, lalu membukanya. Di dalamnya, kamera-kamera kecil yang pernah ditemukan pembantu rumahnya kini berbaris rapi seperti barang bukti. Wajah Rika langsung berubah. "Ver, aku cuma ingin tahu kamu baik-baik saja. Aku lihat kamu makin dekat dengan Dika. Aku khawatir kamu terseret perasaan." Vera menatap lurus. Khawatir? Atau iri? Sebelum Rika sempat menjawab, suara langkah dari arah pintu terdengar. Dika berdiri di ambang, membawa map seperti biasa, tapi raut wajahnya menunjukkan ia tahu ia sedang memasuki medan yang tak biasa. "Maaf, Bu Vera, saya tidak tahu kalau..." "Masuk, Dika. Duduk sini," kata Vera. Nadanya lembut tapi tegas. Dika duduk dengan hati-hati. Matanya bergantian memandang dua wanita di hadapannya, seperti anak muda yang duduk di ruang sidang. Rika segera bicara lebih dulu. "Dika, saya tahu kamu cuma sopir, tapi kamu harus sadar posisi. Kamu bikin Vera jadi seperti bukan dirinya. Kamu sopan, iya, tapi terlalu dekat. Dan kamu tahu itu." Dika menunduk, tapi kali ini ia tidak diam saja. "Saya memang sopir, Bu, tapi saya juga manusia.
Saya nggak pernah berniat menyakiti siapapun. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Kalau perhatian saya dianggap salah, saya minta maaf. Vera menoleh padanya. Tidak, Dika. Kamu tidak salah. Kita semua di sini sedang mencari tempat untuk merasa berharga. Bedanya, ada yang pakai cara terang, ada yang pakai cara licik. Rika berdiri, wajahnya memerah. Kamu tuduh aku licik. Aku bilang sejujurnya. Kamu mengintai aku. Kamu kirim foto ke suamiku. Dan semua itu kamu bungkus pakai alasan teman peduli. Rika terdiam. Mulutnya bergerak-gerak tapi tak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kendali. Vera berdiri perlahan. Tatapannya tenang, tapi penuh kekuatan. Sudah cukup, Rika. Aku bukan wanita yang bisa kamu kendalikan seperti dulu. Kalau kamu masih ingin berteman denganku, jadilah teman. Tapi kalau kamu mau main licik, maka kamu akan kehilangan aku sepenuhnya. Rika menggenggam tasnya dengan kasar, lalu berbalik dan melangkah cepat keluar rumah tanpa kata. Dika duduk diam, menatap lantai. Vera menoleh padanya. Kamu boleh keluar dari pekerjaan ini kalau kamu sudah tak nyaman. Aku tidak akan tahan kamu dengan gaji. Dika mendongak, dan untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. Saya hanya ingin satu hal, Bu. Jangan jadikan saya semacam hadiah yang diperebutkan. Saya sopir. Iya, tapi saya juga punya hati. Vera tersenyum tipis, lalu mengangguk. Aku tahu, dan aku minta maaf kalau membuatmu merasa begitu. Mereka sama-sama diam. Tapi kali ini, tak ada lagi rahasia. Tak ada lagi permainan. Hanya dua orang yang sama-sama lelah dan ingin mulai jujur. Beberapa hari setelah konfrontasi itu, rumah kembali sepi seperti sedia kala. Tidak ada lagi suara Rika yang tertawa keras di ruang tamu. Tidak ada lagi aura persaingan yang menegangkan di udara. Tapi sepi kali ini berbeda, bukan karena kehilangan, tapi karena sedang membersihkan luka. Vera duduk sendirian di teras belakang, memandangi kolam ikan yang airnya bening. Di tangannya, secangkir teh yang belum disentuh. Udara sore itu lembut, dan angin berhembus pelan seperti bisikan yang menenangkan. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari arah pintu belakang rumah. Permisi, Bu. Vera menoleh. Dika berdiri di sana, mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, bukan seragam sopir, tapi pakaian pribadi. Di tangannya ada map tipis dan tas kecil. Ada yang ingin saya sampaikan, katanya pelan. Vera meletakkan cangkirnya dan menatapnya dalam. Dika melangkah masuk, lalu duduk di kursi taman di hadapannya. Senyumnya lemah, tapi tatapannya tegas. Saya mohon pamit, Bu. Mulai besok saya tidak akan bekerja di sini lagi. Vera menarik napas panjang. Ia sudah menduga. Sudah dapat pekerjaan baru? Belum. Tapi saya butuh waktu untuk menjernihkan semuanya. Saya juga manusia, Bu. Ada rasa yang saya simpan. Tapi saya tahu tempat saya di mana. Vera menatap mata Dika lama sekali. Ingin berkata banyak, tapi akhirnya hanya berkata, saya paham. Keheningan menyelimuti mereka. Tapi keheningan itu bukan dingin. Justru terasa hangat. Seperti dua orang yang mengerti satu sama lain tanpa perlu penjelasan panjang. Dika mengeluarkan map dari tasnya dan menyodorkannya pada Vera. Ini, konsep bisnis kecil yang saya pikirkan. Sederhana saja. Saya tahu Ibu suka produk natural. Saya punya teman yang bisa bantu produksi sabun dan lilin aromaterapi dari bahan organik. Vera membalik-balik kertas itu pelan. Ada sketsa logo, rancangan kemasan, dan rencana pembiayaan sederhana. Kenapa kamu kasih ini ke saya? Tanya Vera. Dika tersenyum. Karena saya ingin hubungan kita punya arah baru. Bukan sebagai majikan dan sopir. Bukan juga sebagai orang-orang yang terjebak rasa yang tak jelas. Tapi sebagai mitra, kalau Ibu bersedia. Vera tersenyum kecil, lalu menatap Dika dalam-dalam. Kamu tahu, selama ini aku merasa hidupku seperti rumah besar ini.
luas, mewah, tapi kosong. Ia berhenti sejenak. Kehadiranmu membuat ruang itu terasa hangat. Tapi mungkin memang sekarang waktunya kita memberi jarak. Bukan untuk menjauh, tapi untuk menata ulang. Dika mengangguk. Mereka berdiri. Tak ada pelukan. Tak ada genggaman tangan yang canggung. Hanya tatapan yang tulus, penuh rasa hormat, dan pengertian yang utuh. Sebelum melangkah pergi, Dika menoleh sekali lagi. Terima kasih, Bu Vera, untuk semuanya. Terima kasih juga, Dika, untuk mengingatkan aku bahwa aku masih punya hidup. Dan begitu saja, Dika melangkah keluar dari gerbang rumah itu. Perlahan, diam-diam, tapi meninggalkan jejak yang tak mungkin hilang. Sudah 2 bulan sejak Dika pergi. Awalnya, pagi-pagi terasa aneh bagi Vera. Tidak ada lagi bunyi mesin mobil dipanaskan. Tak ada lagi suara langkah Dika yang pelan di koridor. Dan tentu, tak ada lagi percakapan pendek namun hangat dalam perjalanan. Tapi, seperti luka kecil yang sembuh perlahan, Vera mulai terbiasa. Bahkan, sesuatu dalam dirinya terasa berbeda, lebih ringan. Ia tak lagi merasa harus mematut diri demi diperhatikan. Tak lagi merasa perlu bersaing dengan siapapun. Yang tersisa hanyalah dirinya, yang utuh. Dan kini, ia mulai bergerak maju. Vera mulai serius menekuni rencana bisnis yang dulu Dika tinggalkan. Ia membeli bahan-bahan aromaterapi, belajar dari video, bahkan mengikuti kelas daring tentang sabun herbal dan lilin terapi. Ruang cuci lama di samping dapur kini disulap menjadi ruang produksi kecil. Di sana, aroma lavender dan sereh mengisi udara setiap pagi. Ia menamai produknya Laras Hati, sebuah nama yang ia pilih sendiri karena terasa tenang dan dalam, seperti dirinya yang perlahan belajar berdamai dengan masa lalu. Tak disangka, produk buatan Vera cepat mendapat peminat. Ia memasarkan lewat media sosial, dibantu oleh salah satu keponakannya. Tak sampai 3 minggu, pesanan mulai berdatangan. Rumah yang dulu senyap kini mulai ramai dengan tumpukan kotak kemasan, label, dan kertas pembungkus. Para pembantu rumah tangga bahkan ikut membantu, dan suasana jadi lebih hidup. Suatu sore, saat Vera sedang menata kotak kiriman di ruang tamu, sebuah paket tiba. Bukan pesanan, melainkan kiriman pribadi. Di atas kotaknya tertulis tulisan tangan. Untuk Bu Vera, dari mitra lama yang belum lupa. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya, ada sebuah botol kecil minyak aromaterapi dengan kemasan kayu. Simpel, tapi elegan. Di bagian bawah botol, terukir inisial, LHD. Vera tersenyum. Hatinya hangat, tapi tenang. Ia tahu siapa pengirimnya, dan ia tahu hubungan itu belum benar-benar usai, hanya berubah bentuk. Hari itu, saat matahari mulai turun dan sinar keemasan masuk ke sela-sela jendela, Vera duduk di bangku panjang halaman belakang. Di sampingnya ada secangkir teh dan sebuket kecil bunga melati segar, aroma favoritnya. Ia menutup mata sejenak, menikmati angin sore yang pelan. Tak lagi ada rasa sesak. Tak lagi ada keinginan untuk menjadi wanita lain. Ia sudah cukup. Dan ia tahu, kalau suatu saat Dika kembali, bukan sebagai sopir, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai sejajar yang tumbuh bersama, maka ia akan menyambutnya. Tapi kalaupun tidak, hidupnya tetap berjalan. Dengan kepala tegak dan hati yang tak lagi rapuh. Karena Vera akhirnya belajar bahwa menanam yang baru butuh keberanian. Tapi membiarkan yang lama pergi juga adalah bentuk cinta. 1 tahun telah berlalu sejak hari terakhir Dika bekerja sebagai sopir di rumah besar itu. Banyak yang berubah. Rumah yang dulu penuh bayang-bayang sunyi kini lebih hidup. Tak hanya karena bisnis Laras Hati yang berkembang pesat, tapi juga karena Vera telah berubah. Ia kini lebih ringan berjalan, lebih jujur tersenyum. Rambutnya dibiarkan sedikit beruban, dan ia tak lagi sibuk mencari pengakuan siapapun. Ia sudah menemukan dirinya sendiri, dan itu cukup. Suatu pagi di awal musim hujan, Vera menghadiri acara pameran produk UMKM di sebuah gedung di pusat kota. Booth Laras Hati tampak menonjol, wangi dan rapi,
dengan kemasan sederhana yang anggun. Banyak pengunjung mampir, mencoba produk, bertanya-tanya. Dan di tengah keramaian itu, suara yang sudah lama tak terdengar tiba-tiba menyapa dari samping. Ibu Vera. Vera menoleh. Dika berdiri di sana, mengenakan kemeja linen abu-abu dan celana chino. Wajahnya tak banyak berubah, tapi ada ketenangan baru dalam sorot matanya. Untuk sejenak, waktu seolah berhenti. Dika, ucap Vera pelan, nyaris seperti gumaman. Mereka saling menatap. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Hanya senyum kecil yang mengandung banyak hal. Rindu, lega, dan rasa saling mengerti. Aku lihat dari Instagram, bisnis ibu sudah besar sekarang, kata Dika, tersenyum. Kita, koreksi Vera pelan. Bisnis ini lahir dari ide kamu, bukan cuma aku. Dika tertawa kecil. Saya masih simpan semua konsep awalnya, Bu. Di file lama yang saya beri nama, Kita. Waktu itu belum tahu bakal seperti apa akhirnya, tapi saya percaya, itu kata yang tepat. Mereka berjalan berdua mengelilingi pameran. Tak banyak bicara, hanya sesekali bertukar senyum dan pandang. Tapi semuanya terasa cukup. Sore itu, saat booth mulai ditutup dan langit menggantung mendung, Dika menoleh padanya. Kalau suatu hari nanti saya ajukan kerjasama resmi, bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal hidup, ibu bakal pikirkan? Tanyanya pelan. Vera menatapnya, lalu menjawab dengan tenang. Aku nggak janji apa-apa, Dik. Tapi kalau kamu datang sebagai diri sendiri, bukan bayangan masa lalu, aku akan buka pintu. Dika tersenyum, seperti seseorang yang baru saja menerima kunci ke arah baru. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Vera tak merasa malu dengan apa yang ia inginkan. Tak merasa bersalah untuk merasa bahagia. Karena cinta, pada akhirnya, bukan tentang siapa yang datang paling dulu, tapi siapa yang bersedia tumbuh bersama. Mereka berdiri di bawah gerimis yang mulai turun. Tak ada lagi permainan, tak ada lagi status yang membebani. Hanya dua orang yang memilih jalan baru bernama Kita.